Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Nadia dari kelas 2P Manajemen NIM 2020111483. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Irfai. Yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadi kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawabannya, faktor-faktor kesalahan penulisan ejaan yang masih kerap terjadi di antaranya, yang pertama, kurangnya inisiatif untuk mengecek kembali tulisan. Yang kedua, kurangnya membuka KBBI. Yang ketiga, sudah menjadi kebiasaan dan dianggap benar dalam kalangan masyarakat. Yang keempat, tidak semua media massa dan media sosial menggunakan penulisan ejaan berdasarkan EYD. Contoh penulisan ejaan yang salah. Yang pertama, Allah dengan kecil semua tulisannya. Yang benar adalah Allah, A-nya di yang paling depan itu besar. Yang kedua, yang maha kuasa, kecil semua tulisannya. Yang benar adalah yang maha kuasa, Y-nya besar, M-nya besar, dan K-nya besar. Yang kedua, duta besar dengan penulisan digabung. Yang benar adalah duta besar, duta spasi besar. Yang keempat, apotik. Yang benar adalah apotek. Nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan beri contohnya. Yang pertama, dalam kutipan tidak langsung, menulis nama penulis dari sumber kutipan. Contohnya, Sumadirlia dalam kurung 2005, itu tahunnya. Yang kedua, Oxford Paperback Dictionary dalam kurung tahunnya 1979. Yang kedua, tata cara penulisan sumber kutipan. Nama sumber dari kutipannya Juraid dalam kurung tahunnya 2007. Yang kedua itu jika ada nomor halamannya, Juraid dalam kurung 2007.2, nomor halamannya itu 19. Yang ketiga Juraid, yang ketiga itu kurung buka Juraid, 2007 Juraid, 2007 yaitu tahunnya, kurung tutup. Yang keempat, kurung buka Juraid, 2007 tahunnya, titik 2, 19 itu nomor halamannya, lalu kurung tutup. Yang ketiga, meletakkan sumber di akhir kalimat. Contohnya, media pembelajaran adalah segala bentuk alat fisik yang dapat menyajikan pesan untuk belajar, baik melalui buku, film, kaset, dan media pendidikan lainnya. Itu dikutip. Terus kurung buka Briggs, nama penulisnya, tahunnya 1970, atau juga dengan nama penulisnya, kurung buka tahunnya, lalu mengungkapkan pendapat, yaitu kutipannya ditulis, media pembelajaran adalah segala bentuk alat fisik yang dapat menyajikan pesan untuk belajar, baik melalui buku, film, kaset, dan media pendidikan lainnya. Lalu kurung tutup. Lalu mengutip dua penulis sumber kutipan. Cara mengutip dua penulis sumber kutipan adalah di antara penulisnya, dua penulisnya itu di tengah-tengahnya dikasih tanda dan. Misalnya, Douglas Newson dan James Wallard dalam kurung buka ditulis tahunnya titik 2 halamannya, lalu mengatakan kutipannya ditulis. Berita adalah apa saja yang ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat. Peti. Lalu mengutip tulisan yang sudah dikutip sebelumnya. Petikannya ditulis, berita merupakan laporan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi yang ingin
diketahui oleh umum dengan sifat aktual terjadi di lingkungan pembaca mengenai tokoh terkemuka akibat peristiwa tersebut berpengaruh terhadap pembaca. Kutip, lalu kurung buka, penulisnya Nasution, koma, dikutip dalam bukunya Aliat, koma, tahunnya, lalu kurung tutup. Lalu mengutip pada banyak sumber berbeda. Contohnya, kalau mengutip dalam sumber yang berbeda ini nanti ditulis dulu kutipannya, isinya, lalu dipetik, lalu kurung buka, penulisnya ditulis, itu berdasarkan abjadnya. Ini penulisnya A.C.PQ, tahunnya. Lalu dipisah antara penulis 1 dengan penulis 2 itu dengan titik koma. George Simmel, tahunnya. Lalu kurung tutup. Yang kedua, kutipan langsung panjang. Penulisan kutipan langsung panjang, yaitu dengan spasi berbentuk spasi tunggal. Yang kedua, kutipan tidak disatukan ke dalam teks, melainkan ditulis secara terpisah. Yang ketiga, penulisan kutipan tidak menggunakan kata tanda petik. Yang keempat, penulisan sumber kutipan hanya perlu menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, serta halaman jika diperlukan. Yang kelima, penulisan teks dibuat menjorok ke dalam. Contohnya, informasi mengenai alam laut belum sebanyak informasi yang didapatkan di alam daratan karena betapa luasnya permukaan laut. Hal ini sesuai dengan pernyataan sejumlah ahli. Kurung buka, penulisnya ditulis Austin, tahunnya 1988, titik koma, Breaker, penulisnya ditulis lagi Breaker, dan Early, 2000 itu tahunnya. Mereka mengatakan lautan merupakan habitat terbesar dunia yang di dalamnya masih tersimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Laut menutupi lebih dari 2/3 atau 70% permukaan bumi. Luas keseluruhan wilayah laut yang menutupi bumi adalah 3,65 kali 108 km persegi dengan kedalaman rata-rata 3.800 meter dan menyediakan sekitar 97% dari keseluruhan ruang di kehidupan bumi. Ketiga, penulisan kutipan langsung pendek. Tata caranya adalah: yang pertama, sumber kutipan disatukan atau berada sejajar dengan teks. Yang kedua, penulisan kutipan wajib menggunakan tanda petik. Yang ketiga, penulisan sumber kutipan dapat diletakkan di awal maupun di akhir tulisan. Jika menulis sumber di awal kalimat, nama penulis diletakkan di luar tanda kurung. Jika menulis sumber di akhir kalimat, nama penulis diletakkan di dalam tanda kurung beserta tahun serta nomor halamannya. Contohnya, kata teknologi bisa menjurus ke topik kesenian. Sebagaimana penjelasan dari Capra, itu nama penulisnya, lalu kurung buka tahunnya, kurung tutup lagi, koma, yaitu, lalu dipetik kutipannya. Teknologi merupakan salah satu pembahasan sistematis seni terapan atau pertukangan. Hal ini lebih mengacu pada literatur Yunani menyebutkan tentang teknologi yang berasal dari teknik, kata yang artinya wacana seni. Lalu dipetik. Nomor 3. Apa perbedaan biografi dan bibliografi? Jelaskan dan berikan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Yang kedua, bibliografi. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit.
Contoh biografi. Ini adalah contoh biografi Buya Hamka, ulama sekaligus sastrawan. Berikut biografinya. Hamka adalah seorang sastrawan Indonesia dan ulama. Selain sebagai sastrawan, ia juga dikenal sebagai ulama, ahli filsafat, dan aktivis politik. Hamka adalah singkatan dari nama lengkapnya, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dalam dunia pengarangannya, Hamka juga kadang-kadang menggunakan nama samaran, yaitu A.S. Hamid, Indra Maha, dan Abu Zaki. Hamka lahir pada tanggal 16 Februari 1908 di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat. Ayahnya adalah Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, seorang ulama Islam yang sangat terkenal di Sumatera dan pendiri Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Sedangkan ibunya adalah Siti Syayah Tanjung. Perceraian orang tuanya menyebabkan Hamka harus berpisah dengan ibunya pada saat umur 6 tahun. Untuk meningkatkan pengetahuannya, pada tahun 1924, Hamka merantau ke Pulau Jawa. Mula-mula, ia ke Yogyakarta, Surabaya, lalu Pekalongan. Ia mempelajari pergerakan Islam yang pada waktu itu sedang bergelora. Selama di Pulau Jawa, Hamka mendapat pengetahuan tentang pergerakan Islam dari H.O.S. Cokro Aminoto, Haji Fahruddin, R.M. Suryo Pranoto, dan S.T. Mansur. Lalu, contoh bibliografi. Bibliografi dari sumber buku ditulis dengan nama pengarang, tahun, judulnya itu ditulis dengan tanda miring, titik, kota, titik 2, penerbit, titik. Contohnya Arsyad, Alwi, titik, 2010, titik, penggunaan dengan tanda miring, dan aplikasi teknologi dalam industri pertanian dan perladangan, titik, Jakarta, titik 2, media warna, titik. Nomor 2, bibliografi dari jurnal ditulis dengan nama penulis, titik, tahun, titik, judul, titik, nama jurnalnya ditulis miring, titik, volume, titik 2, halaman. Contohnya Alwi Putra, titik, 2015, titik, pelaksanaan pendidikan karakter dan pembelajaran akidah dan akhlak, titik, jurnal pendidikan asas Islam, itu ditulis miring, titik, 9, dalam kurung 2, titik 2, 15 sampai 17. Yang ketiga, bibliografi makalah ditulis dengan nama penulis, titik, tahun, titik, judulnya miring, titik, makalah. Yaitu contohnya Yulia Kurnia 2011, titik, kaidah kepengurusan operasi yang diterapkan di industri besar, titik, kertas kerja. Nomor 4, bibliografi dari internet. Nama penulis, titik, tahun, titik, judulnya miring, titik, alamat website, titik, dalam kurung tanggal akses. Contohnya Yusuf, titik, Muhammad, titik, 2018, titik, pendapatan negeri di Asia Tenggara, lalu ditulis alamat websitenya dan ditulis tanggalnya di dalam kurung. Nomor 4, perbedaan antara pukul dan jam. Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan makna masa atau jangka waktu, sedangkan kata pukul mengandung makna saat atau waktu. Contohnya penggunaan kata pukul. Yang pertama, perkuliahan hari ini akan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Yang kedua, makan malam bersama diadakan pada pukul 18.30 WIB. Yang ketiga, ayah berangkat bekerja pada pukul 07.30 WIB. Contoh penggunaan kata jam. Yang pertama, kami bekerja selama 8 jam sehari. Yang kedua, jarak tempuh antara Jakarta sampai Bandung dengan kereta api memerlukan waktu 2 jam. Yang ketiga, dia sudah mandi selama 1 jam. Nomor 5, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bumi yang bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawabannya, tidak semua bunyi dapat digolongkan sebagai bahasa. Hanya bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia saja yang digolongkan sebagai bahasa. Namun, tidak semua bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia dapat disebut bahasa.
batuk, bersin. Misalnya bukanlah suatu bahasa, hanya bunyi berupa ujaran lain yang disebut bahasa. Huruf-huruf adalah turunan bunyi, sifatnya arbiter atau mana suka. Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar. Apakah yang dilambangkan berwujud bunyi tersebut? Jawabannya adalah yang dilambangkan merupakan suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan. Oleh karena itu, lambang itu mengacu pada suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. Sistem bunyi bermakna sangat berkaitan dengan penggunaan bahasa, sebab bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna bukanlah bahasa, karena fungsi bahasa menyampaikan pesan, konsep, ide, atau pemikiran yang tentu saja mengandung makna. Nomor 6. Mengapa sering terjadi penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya, tanda koma banyak disalahkan penggunaan pada kondisi berikut. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contohnya, yang pertama, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Kalimat tersebut salah. Yang benar adalah barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Nomor 2, Ines sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi tetapi, sangat pendiam ketika berada di rumah. Kalimat tersebut salah. Yang benar adalah Ines sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Yang ketiga, contoh ketiga, Atik tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. Kalimat tersebut salah. Yang benar adalah karena diejek oleh teman-temannya, Atik tidak mau sekolah lagi. Yang keempat, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika berada di rumah. Kalimat tersebut salah. Yang benar, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Nomor 5, kata ayah saya, tanda petik, kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kalimat tersebut salah. Yang benar adalah kata ayah saya, tanda petik, kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nomor 7, apa perbedaan makna dari tanda titik 2 dengan tanda titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh masing-masing penggunaan yang benar. Jawabannya, 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian atau penjelasan penggambaran. Contohnya, Ketua titik 2 Ahmad Wijaya, Sekretaris titik 2 Siti Aryani, Bendahara titik 2 Aulia Arimbi. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku, ayah menyelesaikan pekerjaan. Titik koma, ibu menulis makalah. Titik koma, adik membaca cerita pendek. Yang kedua, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Nomor 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut beserta pembenarannya. Tidak sedikit para penulis dalam penulisannya bukan tidak memperhatikan ejaannya, akan tetapi kurang pemahaman atau pengetahuan mengenai hal-hal tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika seorang penulis tidak mengetahui bahasa asing tersebut apakah sudah menjadi bahasa serapan di bahasa Indonesia.
sehingga penulis tersebut kebingungan bagaimana menuliskannya dalam bahasa Indonesia. Selain itu, banyak juga yang kurang membaca mengenai aturan-aturan yang telah diuraikan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Para penulis tidak semuanya berasal dari bahasa Indonesia, akan tetapi para penulis juga mempelajari PUEB supaya tulisannya dapat dikatakan benar dalam aspek ejaan. Oleh karena itu, sebagai penulis harus banyak-banyak membaca dan mempelajari aturan penulisan ejaan dalam bahasa Indonesia. Contoh kesalahan dan pembenaran penggunaan huruf miring yang pertama, tanda kutip, analisis stilistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Djoko Pinurbi. Tulisannya salah, yang benar adalah tanda kutip analisis stilistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur itu ditulis dengan garis miring karya Djoko Pinurbi. Petik. Yang kedua, peraturan di tempat ini sudah jelas, dilarang merokok. Kalimat tersebut salah, yang benar adalah peraturan di tempat ini sudah jelas, dilarang merokoknya ditulis dengan huruf miring. Nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan huruf konsonan dan huruf vokal pada karya tulis ilmiah dan berikan contoh kesalahan serta pembenarannya. Yang pertama, penggantian huruf vokal A dengan huruf vokal E. Yang dimaksud penggantian huruf vokal A dengan huruf vokal E ialah huruf vokal A pada kata baku diganti dengan huruf vokal E. Dengan demikian kata bentukannya menjadi tidak baku. Contoh, saksama itu adalah kata tidak baku, seharusnya saksama kata baku. Yang kedua, penggunaan huruf vokal E dengan huruf vokal A. Yang dimaksud penggantian huruf vokal E dengan huruf vokal A ialah huruf vokal E kata baku diganti dengan huruf vokal A. Contohnya, sekular itu kata tidak baku, seharusnya sekuler. Yang pertama, penggantian huruf konsonan G dengan huruf konsonan J. Kata baku yang mengandung huruf konsonan G menjadi tidak baku karena huruf konsonan G itu diganti dengan huruf konsonan J. Contohnya, religious itu tidak baku. Yang baku adalah religious. Yang kedua, penggantian huruf konsonan T dengan huruf konsonan T. Kata baku yang mengandung huruf konsonan T menjadi tidak baku karena huruf konsonan T itu diganti huruf konsonan T. Contohnya, nekat itu tidak baku. Yang baku nekat menggunakan T. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, itu jawaban hasil UTS Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sheila Nadia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.